Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Nama saya Alfi Zahra dan rekan saya Eka Fahmianti dan Tiara Dwi Cahyani Wulandari. Sebelumnya di sini kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan konsep pembelajaran mendalam yang ada di SD Asal. Ya, silakan. Jadi pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana Ibu memahami konsep pembelajaran mendalam dalam konteks sekolah dasar? Dari beberapa literasi yang sudah saya baca dan kemarin sempat juga ada seminar di sekolah kami, bahwa yang saya pahami tentang pembelajaran mendalam yaitu sebenarnya bukan kurikulum yang baru, hanya penambahan perbaikan dari kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan di Indonesia. Hampir sama dengan kurikulum Merdeka, hanya saja ada penambahan khusus, penekanan khusus terkait dengan pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Intinya ya hampir sama sih dengan kurikulum Merdeka itu sendiri, cuma dikembangkan lebih tajam apa saja tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Itu yang saya tekankan tentang pembelajaran mendalam. Oke, baik Ibu, selanjutnya apa perbedaan antara pembelajaran mendalam dengan pembelajaran yang selama ini diterapkan Ibu? Sepengetahuan saya tentang pembelajaran mendalam dengan pembelajaran atau kurikulum sebelumnya itu adalah tentang hasil atau output yang ingin dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Kalau sebelum-sebelumnya pembelajaran itu hanya ditekankan pada aspek kognitif, afektif, terus kemudian ada yang tentang psikomotor juga. Nah, itu lebih ditekankan kembali bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zamannya apa aja yang perlu diterapkan juga dimasukkan dalam pembelajaran itu, antara lain dengan kemajuan teknologi, kemudian bagaimana anak-anak diajak untuk berpikir kritis, memecahkan masalah yang ada di dalam lingkungannya. Mereka itu lebih ditekankan ke situ. Jadi tidak hanya memahami saja tentang pembelajaran, hafal saja, tapi mereka bisa mengaplikasikan apa saja sih setelah belajar satu materi ini yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik Bu, selanjutnya, apakah guru sudah mendapatkan sosialisasi atau pelatihan terkait pembelajaran mendalam? Untuk di sekolah kami baru saja kemarin di bulan Oktober awal itu kita melaksanakan seminar tentang pembelajaran mendalam. Itu kami lakukan mandiri karena di sekolah kami sebetulnya kalau di sekolah itu kan sebenarnya sudah ada penyuluhan dari pemerintah untuk diadakan kegiatan pembelajaran mendalam, tetapi ada syaratnya, yaitu satu sekolah tersebut harus sudah mendapatkan PUSP kinerja. Kebetulan di sekolah SD Asal ini belum mendapatkan PUSP kinerja, jadi kita belum mengikuti nih. Kalau yang dari pemerintah hanya saja kita sudah melakukan itu sendiri, inisiasi dari yayasan sendiri, alhamdulillah mendukung untuk melakukan seminar atau workshop ya yang dilakukan di sekolah. Jadi itu merupakan pembekalan awal di sekolah kami untuk para guru-guru termasuk saya juga untuk mengetahui tentang pembelajaran mendalam. Untuk selanjutnya, bagaimana kondisi penerapan kurikulum Merdeka di sekolah SD IPA? Sebenarnya di SD Asal juga itu baru 2 tahun menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka. Alhamdulillah pelaksanaan kurikulum Merdeka juga sangat didukung aktif dari pihak yayasan, dari pihak guru, dari pihak orang tua maupun dari anak-anak sendiri. Cukup antusias dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum Merdeka, walaupun mungkin masih ada beberapa yang perlu terus dievaluasi. Pastinya saya lihat selama kita berjalan di
tahun kedua ini alhamdulillah sudah cukup efektif. Baik Ibu, selanjutnya apakah ada langkah awal yang telah dilakukan untuk mendukung pemberlakuan pembelajaran mendalam? Salah satu yang dilakukan langkah awalnya yaitu salah satunya kita pemberian workshop atau seminar yang kita lakukan mandiri untuk guru dan saya sebagai kepala sekolah itu salah satunya. Karena memang belum mengaplikasikannya secara menyeluruh, pastinya itu menjadi tantangan ke depannya nanti. Tapi itu merupakan salah satu langkah awal yang sudah kita lakukan. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu di sekolah ini mata pelajaran apa yang mungkin paling potensial untuk mengembangkan pembelajaran mendalam yang ada di sekolah ini? Sebenarnya pembelajaran mendalam itu semua mata pelajaran bisa dilaksanakan, bisa diaplikasikan, bisa dikaitkan dengan pembelajaran mendalam tersebut. Tergantung dari potensi, salah satu potensi terbesar menurut saya yaitu potensi guru. Bagaimana guru melakukan kegiatan pembelajaran dengan memahami betul apa yang akan diajarkan kepada anak didik. Kemudian kira-kira strategi apa saja yang cocok, tepat, yang sesuai dengan materi dan berkaitan dengan tetap berkiblat pada pembelajaran mendalam. Semua mata pelajaran mempunyai potensi untuk dikaitkan ke pembelajaran mendalam. Lalu bagaimana strategi para guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi siswa? Strategi pembelajaran yang dilakukan atau yang dilakukan guru di SD Salam itu banyak sekali ya. Salah satunya yaitu dengan penggunaan sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan guru itu juga kan merupakan potensi untuk mengembangkan ya. Bagaimana sih tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan baik. Sekali lagi saya katakan bahwa guru itu merupakan tombak utama dalam keberhasilan pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Itu merupakan salah satu yang bisa kita jadikan kunci. Nah, motivasi pasti memberikan motivasi kepada guru, kemudian bagaimana memanfaatkan sarana prasarana, komunikasi yang aktif terhadap wali murid itu juga sangat penting. Nah, bisa strateginya itu juga dapat juga anak-anak terus dilibatkan aktif dalam proses pembelajaran. Pastinya misal kalau pengen anak-anak tahu tentang berkomunikasi, anak-anak diajak untuk maju ke depan, mengemukakan pendapat tanpa harus takut untuk mengemukakan pendapatnya itu salah atau benar. Kemudian kerjasama, kolaborasi dengan teman-temannya bisa, atau kepada wali murid, orang tuanya sebagai pendukung ya dalam proses pembelajaran itu juga bisa dilakukan. Atau biasanya kita juga melakukan kolaborasi tersebut. Banyak sekali sebenarnya. Baik Ibu, selanjutnya media pembelajaran apa saja yang digunakan guru dalam menunjang proses pembelajaran bermakna? Media pembelajaran banyak sekali, di antaranya juga kalau di sekolah itu sarana prasarana yang didukung salah satunya adalah guru yang cukup menunjang ya. Bisa dilihat di SD Salam itu memiliki sarana prasarana yang cukup mendukung. Kemudian ada proyektor juga kita punya, kemudian lingkungan yang aman dan nyaman untuk proses pembelajaran itu juga salah satu yang bisa kita gunakan untuk membantu proses pembelajaran. Tinggal gurunya nanti memanfaatkan itu. Ada ruang kemarin kita baru dapat juga EVP dari pemerintah, itu nantinya bisa digunakan juga untuk proses pembelajaran. Banyak yang lainnya mungkin yang buku-buku pelajaran, buku literasi itu juga bisa kita gunakan di perpustakaan. Baik Bu, selanjutnya hambatan apa saja yang dihadapi sekolah dalam upaya penerapan pembelajaran mendalam?
Untuk hambatan kita belum tahu karena kita belum mengaplikasikan secara penuh pembelajaran tersebut. Hanya saja kita hanya belum menyelipkan, tapi tanpa meninggalkan si kurikulum merdeka ini. Jadi baru pengetahuan awal saja, belum sampai penerapan pembelajaran mendalam seperti itu. Jadi kalau ditanya hambatannya apa, mungkin belum bisa terlihat secara konkret gitu ya. Aja sih. Selanjutnya, bagaimana dukungan orang tua terhadap rencana penerapan pembelajaran mendalam? Selama saya bekerja di sini, alhamdulillah wali muridnya cukup kooperatif dalam melaksanakan proses pembelajaran, mendukung anak-anaknya dalam proses pembelajaran, asalkan ada komunikasi yang baik dan aktif dari wali kelas ke anak maupun wali kelas ke orang tua. Jadi itu penentu bagaimana orang tua percaya, oh berarti kita harus mendukung proses pembelajarannya, pastinya harus dengan komunikasi yang baik. Alhamdulillah selama ini itu tidak ada atau hambatan yang berarti terkait kolaborasi dengan wali murid, banyak dukungan dalam proses pembelajaran. Justru mereka itu antusias kalau anak-anak dikasih proyek atau kegiatan-kegiatan yang kiranya menunjang proses pembelajaran anak. Lalu bagaimana dukungan guru dalam mempersiapkan pembelajaran mendalam, Ibu? Kalau dari guru, alhamdulillah juga bahwa di SDTS Alam ini kan guru-gurunya masih muda, masih energik, masih fresh, ilmu-ilmunya dari kampusnya masing-masing itu masih banyak sekali. Saya bersyukur sekali karena bisa berkolaborasi dengan mereka, mempunyai guru-guru yang mempunyai kreatif tinggi, kemudian semangat tinggi. Itu menunjang saya sebagai kepala sekolah untuk penerapan pembelajaran mendalam. Karena apa? Mereka responsif. Apa yang saya inginkan dari proses pembelajaran mendalam ini nantinya akan sukses, yaitu salah satu tonggaknya dari guru-guru tersebut. Alhamdulillah guru-gurunya sangat proaktif, kemudian bisa diajak bersama untuk sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan dari sekolah. Baik Ibu, selanjutnya apa harapan Ibu sebagai kepala sekolah terkait penerapan pembelajaran mendalam di sekolah ini ke depannya? Terkait harapan saya yaitu yang pertama, salah satu yang penting adalah output dari anak-anak. Kita memberikan pembelajaran tersebut itu pengennya anak-anaknya nggak cuma pintar aja, tapi mereka bisa menjadi anak yang kreatif, anak yang mampu mengikuti zaman. Teknologi yang berkembang mereka dapat adaptasi tanpa mengikuti yang tidak baik, jadi bisa memilah-milah apa yang baik dan tidak dari perkembangan teknologi. Selain itu mereka juga diharapkan dari pembelajaran mendalam nantinya yang kita terapkan di sekolah bisa bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain maupun di masyarakat. Selanjutnya Bu, setelah workshop sebelumnya yang sudah dilaksanakan SDTS Alam, apa ada program atau rencana yang akan dilakukan lagi di sekolah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penerapan pembelajaran mendalam? Pastinya akan ada tahap-tahapnya nanti. Salah satunya yaitu adalah mungkin saya akan studi banding dengan sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran mendalam. Dari situ kita bisa menggali, saya bisa menggali apa saja sih yang harus disesuaikan dengan kurikulum sebelumnya tentang pembelajaran mendalam tersebut. Kemudian mungkin akan dilanjutkan lagi dengan penyuluhan kepada guru-guru lagi, sosialisasi dengan guru-guru lagi. Seminar lanjutan setelah kemarin seminar yang pertama akan lebih ditekankan lagi untuk seminar sebelumnya. Itu salah satunya yang bisa rencana-rencana yang mungkin akan diterapkan. Lalu menurut Ibu, bagaimana pembelajaran mendalam dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Pembelajaran mendalam dapat meningkatkan motivasi siswa itu pastinya menurut saya akan berpotensi juga itu untuk meningkatkan motivasi siswa. Tapi tergantung lagi dengan gurunya. Tadi saya bilang bahwa guru itu
harus pintar. Kalau iya tujuannya untuk memotivasi siswa, tapi di dalam proses pembelajarannya motivasinya siswa tidak digali. Jadi guru memiliki peranan penting tersebut untuk menggali motivasi siswa. Keberhasilan motivasi siswa itu ya dari guru itu tadi, pembelajaran yang akan dilakukan menarik atau tidak kira-kira. Kemudian akan menambah motivasi siswa tentang pembelajaran tertentu atau tidak. Sekali lagi bahwa itu poin penting dari peran guru di dalam proses pembelajaran. Baik Ibu, mungkin langsung ke pertanyaan terakhir. Menurut Ibu selaku kepala sekolah, apa dampak besar yang mungkin Ibu harapkan terhadap perkembangan kemampuan yang akan dilakukan oleh siswa jika pembelajaran mendalam itu dapat diterapkan di sekolah ini secara optimal? Perkembangan siswa yang ingin saya capai ya sebagai sekolah itu ya tadi sudah disampaikan bahwa anak-anak tidak hanya cerdas dalam hal kognitif saja atau hanya pintar saja secara akademik, tapi mereka juga mempunyai jiwa kritis, kemudian mempunyai inisiatif tinggi terhadap masalah-masalah yang ada di lingkungannya. Mereka dapat memecahkan masalah-masalah yang mereka dihadapi, baik personal maupun kelompok maupun di kelas atau di luar kelas mungkin. Nah, itu harapan-harapan besar yang saya harapkan dapat dicapai oleh anak-anak dalam proses pembelajaran mendalam. Terima kasih Bu Husnul selaku Kepala Sekolah SD Salam atas waktunya dan wawasan yang telah Ibu berikan kepada kami. Sungguh itu bisa membuka kami untuk mendapatkan ilmu tentang pembelajaran mendalam ini. Kami mengucapkan maaf apabila ada salah dari kami. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.